kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, 50 kali 10 menghasilkan 1890. Yang keempat seperti ini, sehingga diperoleh segi 4 airnya. Nah, ini yang penting ya, setiap mau membuat hasil perubahan itu harus membuat indeks perbaikan dulu untuk mengecek di mana letak indeks perbaikan tidak ada yang bernilai negatif. Jadi ini sudah yang terakhir, nilai paling minimum ya, 60 kali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, dan 50 kali 10. Oke. Tabel D tidak bisa dioptimalkan lagi, tabel ini ya, negatif. Ini ada pertanyaan? Nanti dicoba lagi ya di rumah ya, pelan-pelan menghubungkan antara slide sebelumnya dengan sesudahnya. Jadi ditulis lagi dalam satu kertas biar lebih paham alurnya ya. Sebenarnya metode tadi, metode MODI atau modified distribusi itu merupakan langkah lanjutan dari stepping stone, langkah kita menentukan kita bisa menggunakan metode MODI. Sekarang kita masuk ke metode Vogel atau pendekatan Vogel. Vogel ini nama orangnya, sehingga disebutkan pendekatan Vogel. Langkah-langkahnya adalah susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matrik. Ini menggunakan matrik. Kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap garis dan kolom pada matrik CIJ. Yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Dan yang keempat, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih. Nah, langkahnya seperti ini. Tabel solusi visible awal dari metode FAM ya. Vogel Approximation Method ya, FAM ini singkatannya. Ini tadi. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya. Ini ya. Susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matrik. Kita punya dari masalahnya yang pertama kemarin, kita punya kolom seperti ini. Ini tahap pertama ya, tahap pertama ini. Jadi kita menyusun, kemarin ada gudang ABC, ada pabrik WHP, ada kapasitas, ada kebutuhannya kan gitu ya. Kalau di total di sini kemarin berapa? Sekitar 200 ya, 200 ton. Kalau kita total. Nah, untuk menggunakan metode FAM kita susun seperti ini. Nah, kemudian langkah kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut ya. Biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matrik CIJ. Yang gimana? Nah, ini carilah ya, kecil ya. Nah, kemudian ini lagi ya, tab kolomnya. Oh, ini berarti ini dikurangi terus ya. Perbedaan barisnya adalah 3 kan ya. Kemudian dan kolom ini dan ini ya, perbedaannya. Kemudian 10 dan 19 perbedaannya 9. Nih. Ya. Terus perbedaan kolom, ini kan untuk menjadi perbedaan baris. Sekarang perbedaan kolom ya, 15 dan 20 kalau dikurangi menjadi 5. Kemudian 5 dan 10 dikurangi menjadi 5. 8, 10 dikurangi jadi 2. Bentuklah seperti ini. Maksud dari yang poin kedua itu, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, artinya nilainya selalu jadi ada dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolomnya ya. Kemudian pilihlah satu nilai di antara
semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Cara ketiganya itu nih, P mempunyai perbedaan atau baris atau kolom terbesar dan B mempunyai biaya angkut terkecil. P mana P? Terbesar kan ya. Terus B mana? B. Nih. Biaya angkutnya mana biaya angkutnya? Berarti XPB yang kita pilih ya. Biaya angkut terkecil di sini kan ya. Ini kan biaya angkut ini. 9, kemudian yang terkecil adalah 10. Jadi kita pilih 50 di sini. Pilihlah XPB-nya sama dengan 50. Nah ini. Ya. Hilangkan baris P. Hilangkan baris P ini berarti yang ini ya. Isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, itu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris itu. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah, ini tadi sudah ya. Sampai di sini. Jadi kita pilih perbedaan baris terbesar ya, 9 kan ya. Kita lihat di barisnya. Berarti di sini yang terkecil adalah 10 kan gitu ya. Berarti hilangkan baris PB. Berarti yang kita pilih adalah XPB. P di 50 di sini kapasitasnya. Kemudian hilangkan baris P. Hasilnya seperti ini. Kita hapus baris P-nya. Terus kebutuhan GD. Kebutuhan gudang B menjadi 60 karena telah diisi kapasitas pabrik P sama dengan 50. Ngerti enggak? Kalau tadi ya, nih 60 ya, ini kan tadi menjadi 110 ya. Ini awalnya 110, sekarang menjadi 60. 60 dari mana? Tadi sudah diisi 50 tadi ya, dikurang 50 kan ya. XPB-nya 50 tadi. Nah, ini hilang di sini kan yang 50, sehingga di sini menjadi 60. 110 dikurang 50 berarti 60 ya. Jadi 60. Oke. Sampai di sini paham? Baik. Ini juga di sekarang 5 8. Kembali lagi ke cara yang tadi ya. 3 lagi ya. Terus kita cari baris yang ini 10, 15, kemudian hasilnya 5, kolomnya 15, 20, perbedaan kolomnya 5, 20. Kak, kenapa kok dua-duanya? Ya, karena cuma 2 pilihan kan ya pada kolom ini. Kalau ini, kalau baris masih 3, sehingga bisa milih. Ya, di sini 15, kemudian 8 dikurangi 10, negatif 2, nilai absolutnya 2 kan gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita pilih kolom ya yang terbesar. Kalau tadi mencari baris ya, sekarang nilai dari kolom ini yang terbesar. B mempunyai perbedaan baris atau kolom terbesar ya, ini ya 15. Dan W mempunyai biaya angkut terkecil. Nah, ini 5 kita pilih kan ya, sehingga pilih XWB sini ya, sama dengan 60. Ini XWB kebutuhannya 60 sama dengan 60 ya. Kemudian hilangkan kolom B. Nah, hilangkan kolom B, jadi hilang seperti ini. Di sini menjadi 30. Kenapa? Karena ada yang dihilangkan kan ya, dari berapa tadi? Dari 90 dikurangi 60 menjadi 30 kan ya. Oke, selanjutnya sama sudah caranya, cuma bolak-balik saja ya sampai menemukan nilai yang minimum nanti.
Kapasitas pabrik W menjadi 30 karena telah diangkut ke pabrik B banyak 60, dihilangkan sudah karena sudah diangkut. Oke. Kemudian 8 sama 20. Berarti di sini perbedaan barisnya 12, 10, 15, 5 ya. Kemudian 15, 5, kemudian 8 sama 10 perbedaannya 2. Kemudian ya, kalau di sini terbesar ya, berarti W yang punya perbedaan baris atau kolom terbesar dan C yang punya biaya angkut terkecil. Ya, C-nya mana? C-nya ini, biaya angkut terkecil. Kita pilih yang ini ya. Oke. Berarti WC, XWC 30. Sini ya, XWC 30. Oke, nanti ini kita hapus. Oke. Baris B kita hapus. Kemudian ini menjadi 10 karena sudah diangkut ke pabrik W tadi ya, sebanyak sehingga menjadi 10 di sini kebutuhannya. Oke. Sampai di sini 10, 15. Nah, kemudian A mempunyai perbedaan baris atau kolom terbesar dan C mempunyai biaya angkut terkecil. Nah, iya. Kan ini ya. Karena memang nggak ada lagi sudah. Ini yang sehingga pilihlah A ya. Ini yang terbesar, biaya angkutnya yang terbesar kita pilih. 10 kan ya di sini ya. Jadi pilihlah XHC. HC sama dengan 10. XHC sehingga telah terisi tadi ya, 60 kali 5, terus 30 kali 8, 50 kali 15, 50 kali 15. Nah, tadi yang sudah kita hilangkan tadi ya. Jadi di sini 60 kali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, terus 50 kali 10, 10 kali 10. Juga hasilnya adalah 1890. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba ya, tulis pelan-pelan. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA group, di screenshot bingungnya di mana, kalau hasil tulisannya nanti di screenshot. Pak ini bingung di sini, silakan tanyakan. Insyaallah nanti akan saya jawab melalui WA group. Kalau mungkin di sini belum bisa bertanya, mungkin masih bingung karena melihat antara slide sebelumnya dengan sesudahnya, dan sesudahnya dengan sebelumnya karena sering berkaitan ya. Jadi silakan dicetak, dicoba. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan di grup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti silakan dilanjutkan di WA group. Soal silakan dikerjakan sebagai tugas. Tugasnya nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan berikutnya minggu depan sudah libur, berarti pada pertemuan berikutnya ya telah masuk maksimal. Karena di sini tidak ada kategori. Pada pertemuan ke-11 ini tugas tidak ada kategori. Tahun berikutnya berarti ketika mau masuk lagi gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang ya. Mau bertanya Bapak, minggu depan kan menjelang hari raya Bapak, apa tidak ada libur nih Bapak? Iya libur lah ya, makanya saya katakan tadi tugasnya itu kalau minggu depan sudah libur, misalnya kita libur ya, kan tanggal berapa? Hari Selasa ya. Hari Selasa depan kan hari Rabu kita hari raya, apa Kamis? Dari itu sudah Bapak. Insya Allah hari Kamis ya, hari Kamis. Dan hari Selasa itu sudah cuti bersama, nanti libur ya. Libur minggu depan, kemudian tugas ini dikumpulkan setelah hari raya, gitu ya. Tapi dicoba, jangan, wah kok habis liburan
panjang setelah hari raya baru nyoba malah bingung karena wis lali. Sekarang masih bingung, tambah dibiarkan tambah lupa nanti, gitu ya. Hanya dicoba dulu nanti, silakan pelan-pelan dipelajari, nanti silakan dilihat, insya Allah akan saya jawab. Mau tanyakan? Sudah? Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila